Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Cutnya di Medan, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputaran tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Sejarah Hukum yang ada di Indonesia. Latar belakang sejarah hukum perkembangan di Indonesia dari masa prakolonial hingga saat ini itu sangat kompleks dan beragam. Dengan kata lain, Indonesia mengalami berbagai masa kritis yang mempengaruhi pembentukan bangsa dan masyarakat. Masa prakolonial Indonesia dapat ditandai dengan keberagaman budaya dan kerajaan-kerajaan yang berkembang di berbagai daerah, dan kemudian pada abad ke-16 bangsa Eropa mulai menyerbu wilayah Indonesia dan mulailah penjajahan. Pada abad ke-19 Belanda berhasil menjajah sebagian besar wilayah Indonesia setelah melalui perjuangan panjang yang akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dari Belanda pada 17 Agustus 1945. Proses kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah dan menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal. Kini Indonesia telah mengalami berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial dalam perkembangannya. Namun, negara ini juga mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Indonesia yang terus berupaya menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh warganya. Pembahasan masa prakolonial. Sebelum penguasa kolonial tiba di Indonesia, sistem hukum yang berlaku saat ini didasarkan pada adat dan tradisi setempat. Setiap daerah mempunyai peraturan hukumnya sendiri dan dikelola oleh para pemimpin adat dan kerajaan. Hukum adat sendiri memegang peranan sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang termasuk perselisihan, perkawinan, warisan, dan pertanahan. Dan adapun beberapa adat istiadat yang masih berpengaruh hingga saat ini, antara lain yaitu adat istiadat Minangkabau, adat istiadat Bali, dan adat istiadat Jawa. Era kolonial negara asing. Pada abad ke-17, Indonesia berada di bawah kekuasaan negara asing. Kolonialisme negara asing yang berdampak besar terhadap sistem hukum Indonesia. Sistem hukum negara asing ini ditetapkan berdasarkan pemerintah kolonial, dan meskipun hukum adat tetap diakui, namun hukum barat secara bertahap menggantikan hukum adat. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda memperkenalkan undang-undang yang berlaku secara umum di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Beberapa undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Pertahanan, Bargeling Witbook atau BW, mengatur tentang kepemilikan tanah dan hak milik. Undang-Undang Hukum Perdata, Bargeling Witbook, mengatur hubungan perdata antar individu, termasuk kontrak, perjanjian, dan tanggung jawab hukum. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Witbook Van Crime mengatur perkara pidana. Periode kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dan pada tahun-tahun awal kemerdekaan, hukum yang berlaku masih mengacu pada hukum kolonial negara asing dan hukum adat. Namun, dilakukan upaya untuk membuat konstitusi dan sistem hukum nasional. Pada tahun 1945, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan kemudian diresmikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahun 1949, Undang-Undang 1945 disahkan menjadi konstitusi negara Indonesia
sehingga membuka jalan bagi terciptanya sistem hukum nasional yang lebih mandiri. Awal kemerdekaan. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah berupaya membangun sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan undang-undang dan sistem-sistem pemikiran nasional. Dan pada tahun 1950-an hingga 1970-an untuk menciptakan sistem hukum yang bebas dan adil. Pemerintah Indonesia pun telah merancang undang-undang untuk menerapkan undang-undang nasional yang ada di berbagai daerah. Beberapa undang-undang yang disahkan pada periode ini yaitu Undang-Undang 1945 menjadi hukum dasar negara dan menjadi dasar pembentukan undang-undang lainnya. KUH Perdata ini mengatur tentang hubungan perdata, hak milik dan kontrak serta tanggung jawab hukum antar individu. Undang-undang ini tentang ketatanegaraan dan mengacu pada penyelenggaraan negara dan hubungan antar negara serta masyarakat. Reformasi hukum. Reformasi hukum di Indonesia merupakan proses perubahan atau pembentukan sistem hukum negara pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa reformasi hukum yang dilakukan antara lain pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut KPK untuk pemberantasan korupsi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan reformasi KUH, hukum perdata dan hukum administrasi nasional. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, Indonesia terus melaksanakan reformasi hukum untuk menyempurnakan sistem hukum yang ada. Perkembangan zaman modern. Sejalan dengan perkembangan zaman, Indonesia terus melakukan reformasi hukum dan beradaptasi dengan hukum internasional. Yang terdapat beberapa perubahan besar di bidang hukum ekonomi, hukum penanaman modal, dan hukum persaingan usaha, serta hukum dagang yang telah diperbarui untuk memenuhi kebutuhan zaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan hukum modern. Hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, khusus di sepanjang sejarahnya. Salah satu contoh perkembangan tersebut adalah dalam bidang hukum perdata, di mana terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian dalam regulasi mengenai hak dan kewajiban perorangan, seperti dalam hal kepemilikan properti, kontrak, dan harta warisan. Kemudian, perkembangan hukum di bidang lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam konteks global warming dan isu-isu lingkungan lainnya, di mana regulasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup semakin diperketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, perkembangan hukum di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sosial dan politik, serta ekonomi dan lingkungan yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan sampai situlah sejarah hukum yang ada di Indonesia, yang ditutup dengan sejarah perkembangan hukum di Indonesia dari masa prakolonial hingga saat ini, yang merupakan sejarah panjang dan penuh perubahan mulai dari sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat sejak zaman penjajahan dan hingga pengaruh hukum kolonial Belanda yang menjadi dasar hukum di Indonesia modern. Pada masa kemerdekaan ini dilakukan upaya untuk menetapkan undang-undang nasional yang sejalan dengan kepentingan rakyat dengan memadukan nilai-nilai hukum tradisional, modern, dan agama. Indonesia berhasil membangun kerangka hukum yang mencerminkan keberagaman budaya
dan nilai-nilai masyarakatnya. Perjalanan ini penuh tantangan dan perubahan, namun upaya harus terus dilakukan untuk mengembangkan hukum Indonesia yang adil, transparan, dan mencerminkan keadilan sosial. Hukum merupakan landasan keadilan dan kedaulatan negara. Dan berbagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk terus mengembangkan sistem hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga dan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.